Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sembusku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, mari kita simak videonya. Pinjam dulu 100. Tidak ada pinjam-pinjam 100 sayang ya. Kalau mau dikasih putus ya suami ya. Mudik sama pulang kampung. Jadi gini, mereka yang bekerja di Jabodetabek Ini parah nih. dan pekerjaannya sudah selesai, ya, dan keluarganya tinggal di kampung halaman, ya, itu namanya mereka pulang kampung. Kalau mudik itu hanya di hari lebarannya saja. Beda. Coba dilihat lagi beritanya. Coba dilihat lagi beritanya. Akhirnya Bung, kita telah menjatuhkan orde baru Bung. Kita telah meruntuhkan sistem yang korup. Kita telah menjatuhkan Dwi Fungsi ABRI Bung. Bener Bung, akhirnya kita bisa masuk ke masa reformasi Bung. Semoga perjuangan kita bisa berarti di masa depan nanti. Merdeka! Merdeka! Presiden Prabowo Subianto mengusulkan revisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Ada 2 poin utama dalam revisi ini. Pertama, prajurit TNI Sepertinya perjuangan kita sia-sia, Bu. Sistem yang dulu susah-susah kita gulingkan, akhirnya dibangkitkan lagi oleh teman seperjuangan kita sendiri, Bu. Reformasi telah dihianati. Bener Bung, perjuangan kita ternyata sia-sia. Akhirnya sekarang mereka bangkit lagi. Senang pernah berjuang bersamamu Bung. Untuk memahami alasan kita menolak Dwi Fungsi ABRI, kita harus mau belajar sejarah. Reformasi 98 bukan hanya tentang pergantian rezim, tapi koreksi atas dominansi militer yang mematikan demokrasi dan menjerumuskan negara terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu amanat reformasi yang paling jelas adalah mengembalikan militer ke baraknya. Tapi revisi UU TNI hari ini justru membuka kembali jalan bagi otoritarianisme yang pernah kita lawan mati-matian. Masalahnya bukan sekedar kehadiran militer dalam birokrasi, tapi sistem kerja mereka yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Militer bekerja dengan sistem hierarkis, berbasis komando. Dalam perang, oke, ini efektif, tapi dalam birokrasi sipil yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan mekanisme check and balances, pendekatan ini kontraproduktif. Ini yang membuat pemerintahan Orde Baru penuh dengan represi, pembungkaman, dan korup yang gak tersentuh. Nepotisme tumbuh subur dan proyek ekonomi strategis dibagi untuk kroni-kroni tanpa transparansi. Ketika perintah tidak boleh dibantah, kritik terhadap kebijakan justru dianggap sebagai pembangkangan. Oposisi dianggap musuh, bukan jadi bagian dari dinamika demokrasi. Sistem ini bukan hanya melahirkan otoritarianisme, tapi membuka peluang pelanggaran HAM karena rakyat nggak punya mekanisme perlindungan yang memadai. Sejarah telah membuktikan berkali-kali, tragedi 65, Petrus, Talang Sari, 89, Tanjung Priuk, 84, penculikan aktivis 98, bahwa ketika militer mendominasi, mereka lebih mudah menindas rakyatnya sendiri. Karena itulah pemisahan sipil dan militer jadi penting. Ini bukan sekedar formalitas, tapi langkah dasar untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap tunduk pada prinsip demokrasi. Kalau kita membiarkan militer kembali ke ranah sipil, kita bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi kita jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya karena kebodohan kita sendiri. Letkol Teddy didesak mundur dari TNI karena langgar undang-undang TNI. Aduh, aku nggak mau jawab macam-macam, takut salah. Biarkan netizen saja yang jawab ya. Multifungsi Letkol Seskap Ibu Negara nggak menyalawi Teddy nih, tamplek. Wah, aduh, serem. Ibu Negara masa digituin. Papi, masa Bunda disuruh mundur? Ih, kesel. Ih. Tenang aja Mamski, Baginda bisa atur supaya kamu bertahan di sana ya. Berani-beraninya nyenggol ibu negara. Tambah serem. Dwi Fungsi ABRI sekarang nggak main-main. Jabatan ibu negara aja diembat. Yang naikin letkol itu Panglima, yang minta jadi seskap itu Presiden, yang disalahin Teddy. Lucu banget netizen. Netizen kalau ngomong mulutnya dijaga. Ya, dijaga, hati-hati. Letkol Teddy ini ditunjuk Presiden, ditunjuk Panglima TNI, ditunjuk Kasat.
penempatan posisi Letkol Teddy jadi Seskap itu sudah ada aturannya. Sudah ada undang-undangnya. Di TNI coba kalian cari. Kalian jangan juli-juli dong, iri sama Letkol Teddy. Saya juga iri sih. Letkol Teddy udah ganteng, punya jabatan tinggi, militer. Aduh, kalau aku apa? Nggak ada apa-apa. Sekali-kali kalian ngelokno, ngata-ngatain Mayor Teddy, kalian berhadapan dengan Pak Prabowo. Apalagi kalian ngomong-ngomong itu ibu negara itu apa maksudnya? Nggak jelas itu, nggak boleh gitu-gitu, nggak boleh. Dosa. Netizen kadang mulutnya nggak dijaga ya. Astagfirullahaladzim, kadang netizen ada salahnya, salah netizen. Udah cukup. Ya, kronologinya kemarin dini hari ya, sekitar pukul 12:15 hari Minggu, kami mendapati ada ada beberapa orang, 3 orang tidak dikenal yang datang ke kantor Kontras gitu ya, lalu mengetuk pintu gerbang. Lalu saya sempat melihat dari atas, dari lantai 2 balkon gitu ya, lalu kemudian melihat bahwa ciri-cirinya memang agak cukup cepat gitu ya, banyak orang-orang yang cepat gitu ya, dan juga memang tidak dikenal gitu lah. Nah, ketika kami coba untuk tanyakan dari mana gitu ya, lalu mereka menyebut bahwa mereka dari media. Lalu tidak kita gubris lagi, kita masuk, kita coba cek CCTV, lalu mereka langsung pergi dari situ. Nah, proses menurut kami salah satu proses yang kemudian terjadi dini hari kemarin itu adalah salah satu dugaan intimidasi, karena selain kemudian ada 3 orang yang datang ke kantor Kontras, salah satu staff kami itu mendapatkan 3 panggilan dari nomor tidak dikenal gitu ya, yang setelah kami cek ternyata terafiliasi ke Din Intelkam gitu, atau detasemen Intel yang berasal dari Angkatan Darat gitu. Jadi kami melihat ada semacam upaya sistematis gitu, karena kami berasumsi gitu ya, dalam beberapa waktu terakhir mulai dari Februari sampai Maret gitu ya, kami cukup gencar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan advokasi terkait dengan pembahasan atau proses untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang TNI gitu ya, yang kami nilai pertama secara substansi dia masih banyak pasal-pasal yang kemudian menghidupkan kembali proses-proses menuju dui militer gitu ya, yang dui fungsi militer, yang kemudian itu juga memberikan satu sentimen yang sangat buruk terhadap kualitas demokrasi. Apalagi dalam waktu belakangan ini Economic Intelligence Unit juga melansir bahwa indeks demokrasi kita menurun gitu ya. Nah, kami khawatir gitu ya, RUU TNI ini apabila disahkan dia akan semakin mengikis proses-proses atau nilai-nilai demokrasi. Mungkin seperti itu dulu Mbak Rama. Oke, kalau jam tepatnya ke malam itu jam berapa ya Mas? Ketika 3 orang itu datang, itu waktu menunjukkan pukul 12:15. Jadi 12:15, selang 5 menit kemudian ya mereka langsung pergi gitu ya. Tapi kami kemudian mendapati setelah 3 orang itu pergi, ada teman-teman kami yang patroli di sekitar area kantor, mendapati ada beberapa orang-orang mencurigakan gitu ya di sekitar area kantor yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Jadi kami mungkin merasa bahwa beberapa orang-orang itu memang punya kepentingan tertentu gitu ya, apalagi melihat intensitas advokasi yang dilakukan oleh Kontras, belum lagi kemudian berbicara ketika proses aksi interupsi yang dilakukan oleh Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont. Gitu, Pak. Itu langkah dari Kontras sendiri kedepannya bagaimana Mas? Ada yang seperti mencurigakan udah mendatangi, akan melaporkan kepada kepolisian atau gimana? Iya, sejauh ini kami masih melihat ya situasi perkembangannya ya. Kami rasa eskalasinya tentu gitu ya masih kita baca, apakah kemudian eskalasi ancamannya akan naik gitu ya, atau memang stagnan seperti ini. Jadi kami masih wait and see kira-kira langkah seperti apa yang akan kami lakukan, tapi tentu kemudian adalah salah satu pertimbangan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Lagi-lagi ini bagian dari intrusi atau disrupsi lah ya, gangguan yang kemudian membuat kami juga merasa tidak nyaman gitu kan. Jadi kami juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu memang kami juga terus meminta dukungan dari masyarakat secara luas gitu, karena lagi-lagi proses pembahasan RUU TNI ini harus dikawal secara bersama Mbak gitu ya. Jadi kami melihat bahwa perlu ada partisipasi masyarakat untuk mengawal proses pembahasan RUU sampai kemudian rumornya kan disahkan sebelum reses gitu ya. Bahkan kemarin dalam pernyataannya Menteri Pertahanan Pak Syarwi Samsudin juga menyatakan bahwa akan mengebut prosesnya kalau bisa sebelum Hari Raya Idul Fitri gitu. Jadi mungkin ini momen yang pas untuk kita saling mengawasi proses yang terjadi di DPR dan saling mengawasi menjaga satu sama lain dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Mbak Rahma. Kembali lagi kejadian semalam gitu Mas. Berarti usai dari ada teror yang telepon begitu, apakah hingga saat ini udah tidak ada lagi atau ada mencurigakan lagi? Sejauh ini situasi berangsur stabil, aman gitu ya. Tidak ada lagi telepon-telepon yang mencurigakan atau anonim gitu kan, dan juga tidak ada lagi gangguan-gangguan yang kami alami gitu ya.
Jadi saya bisa pastikan sampai detik ini relatif semuanya aman gitu ya situasinya. Tapi ya kami masih terus akan berjaga-jaga, waspada gitu ya. Sewaktu-waktu mungkin situasi akan naik kembali eskalasi potensi resikonya gitu Mbak Rahma. Saya juga dapat kabar katanya dari pihak Fairmont ini juga akan melaporkan kontras gitu kan kegaduhan gitu. Iya. Sudah dapat informasi itu? Betul, kami sudah dapat broadcast laporannya, tapi kami masih belum dapat laporan polisi resminya, salinan resminya. Jadi kami masih menunggu LP resminya. Jadi kami tidak mau berspekulasi apakah kemudian benar sudah ada pendaftaran soal laporan polisi yang rumornya juga dilakukan oleh security Hotel Fairmont kan gitu ya, dengan beberapa pasal gitu yang saya juga ingat, pasal 170 kalau nggak salah, itu berkaitan dengan ancaman dan lain sebagainya. Jadi kami juga melihat bahwa konstruksi pasal yang disangkakan itu juga sepertinya cenderung dipaksakan gitu ya. Karena lagi-lagi kalau berbicara proses yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, 3 orang teman kami gitu ya melakukan aksi interupsi, semuanya sudah melalui protokol security check dari pihak hotel. Artinya tidak ada barang-barang atau benda-benda yang bisa dikategorikan sebagai benda-benda dengan potensial harmful gitu ya. Artinya punya potensi untuk kemudian dapat melukai, mengancam, dan juga secara tidak langsung juga mungkin intinya melukai lah. Jadi kami sudah melewati semua protokol security check, dan ketika penyampaian pendapat ketika kita menerobos masuk ke ke ruang rapat itu juga kami tidak menggunakan diksi-diksi atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengancam gitu. Kita cuma membacakan apa saja yang menjadi tuntutan keresahan dari koalisi masyarakat sipil. Untuk yang paling krusial atau yang paling waktu itu kami sampaikan adalah paling penting adalah kami meminta anggota dewan gitu ya, terutama anggota panja untuk melakukan evaluasi kembali dan melakukan pembahasan ulang terhadap RUU TNI. Cuma itu, Mbak. Kemarin kan Mas Hari itu sempat membawa surat terbuka begitu ya? Betul. Nah itu sebelumnya sudah disampaikan atau bagaimana? Iya, jadi kalau bisa saya sampaikan gitu ya, proses kenapa kemudian kami kemudian kemarin memilih konfrontasi langsung atau protes langsung, karena sebelumnya kami sudah melakukan sejumlah proses-proses korespondensi komunikasi sesuai dengan koridor yang ada di DPR. Kami sudah memberikan surat pada tanggal 4 Maret, surat terbuka, Kontras dan juga Koalisi Masyarakat Sipil kepada Komisi 1 dan juga Sekjen DPR RI, tapi kemudian kami tidak mendapatkan jawaban yang berarti. Lalu pada tanggal 9 kami juga bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan juga sejumlah tokoh-tokoh publik melakukan konferensi pers yang intinya juga meminta DPR RI dan juga pemerintah itu menunda kembali pembahasan dan juga lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian, prinsip yang lebih cermat gitu ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar kedepannya tidak ada lagi produk legislasi itu yang lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak merugikan gitu kepada masyarakat. Nah, dari 2 proses itu tidak ada jawaban yang berarti dari pihak pemerintah maupun DPR, sehingga itulah alasan kami kemudian memilih protes langsung. Memang cenderung tidak konvensional gitu ya, tapi kami rasa ketika saluran untuk menyampaikan aspirasi ditutup, konfrontasi atau pertemuan langsung dengan para anggota dewan menurut kami adalah salah satu cara yang bisa dilakukan sebaik-baiknya yang dilakukan oleh masyarakat atau warga. Nah, tapi semalam diusir ya dalam tanda kutip? Betul, iya. Kami cuma ada waktu 1 menit untuk menyampaikan tuntutan, lalu kemudian pihak security protokoler langsung meminta kami keluar dengan cukup paksa gitu ya. Bahkan kemudian ada salah satu staf kami yang terdorong dan tersungkur gitu. Berarti kalau dari Salman kemarin itu sudah tidak ada apa-apa lagi begitu ya? Sudah, kalau melihat rundown acaranya, acara itu cuma hari Jumat sampai hari Minggu. Minggu itu check out. Jadi pembahasan itu dilakukan dari mulai hari Jumat 13.30 setelah Jumatan sampai jam 10, lalu dilanjutkan hari Sabtu dari pagi sampai jam 10 malam. Hari ini Minggu jam 10 pagi itu check out. Jadi 3 hari 2 malam prosesnya. Kalau begitu. melihat dari yang tadi yang mungkin akan dikebut sebelum Hari Raya Idul Fitri begitu. Dari Kontras sendiri misalnya kalau itu terjadi bagaimana? Ya, lagi-lagi ini menunjukkan wajah pembentukan produk legislasi yang luar biasa tidak memperhatikan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Karena dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, penekanan untuk partisipasi publik yang bermakna itu memang harus dilakukan. Selain kemudian ada asas kecermatan dan asas kehati-hatian. Karena memang produk perundang-undangan ini akan mengatur hajat hidup masyarakat atau warga Indonesia gitu ya. Jadi kalaupun nanti ternyata benar disahkan dan yang saya dengar juga akan dilakukan pengesahan sebelum reses, maka bisa dipastikan bahwa DPR dan juga pemerintah lagi-lagi tidak mau mendengar aspirasi dan juga masukan dari publik, Mbak Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.